Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Elita Mirnawati dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kita mulai ya. Hari ini kalian akan mempelajari materi Kembangkan Kegemaran Membaca dengan KD 3.17, yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kalian pernah membaca buku-buku ini? Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Seperti yang kalian ketahui, buku adalah jendela dunia. Buku adalah gudang ilmu. Kegiatan membaca dapat meningkatkan kualitas hidup manusia serta menjauhkan dari jurang kebodohan. Membiasakan diri membaca buku, koran, atau media lainnya membuat kita berlatih memusatkan pikiran dan merangsang saraf otak untuk bekerja. Buku menyajikan segala jenis tulisan untuk banyak keperluan. Buku dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan kebutuhan pembelajaran. Buku juga terdiri atas beragam jenis sesuai dengan keperluannya. Informasi dalam sebuah buku juga beragam. Menurut isinya, buku dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi karya sastra berupa kumpulan cerpen, novel, kumpulan puisi, dan drama. Ini adalah contoh buku-buku fiksi. Unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi. 1. Unsur intrinsik yang memuat tema, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Kedua, unsur ekstrinsik terdiri dari bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai dalam karya sastra seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religi. Buku non-fiksi adalah karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh buku-buku non-fiksi. Informasi dalam buku non-fiksi dapat kamu ketahui berdasarkan ide pokok atau gagasan utama tiap paragraf dalam bacaan. Ide atau gagasan pokok merupakan ide dasar yang mendasari terbentuknya paragraf, bacaan, atau karangan. Informasi dalam ide pokok tersebut dapat kamu jadikan kata kunci mengenai isi buku yang sedang kamu baca. Unsur-unsur buku non-fiksi. 1. Data buku atau identitas buku yang memuat judul buku, penulis atau pengarang, nama penerbit, cetakan dan tahun terbit, tebal buku dan jumlah halaman. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Keempat, jumlah bab atau pokok pikiran bab. Kelima, glosarium, yaitu penjelasan konsep yang relevan dengan bidang ilmu atau kegiatan tertentu. Yang keenam adalah daftar pustaka. Pernahkah kamu melihat daftar seperti ini? Daftar tersebut dinamakan indeks. Indeks berfungsi membantu kita agar dapat menemukan dengan mudah istilah yang kita cari. Indeks dibedakan menjadi dua macam, yaitu indeks subjek dan indeks pengarang. Indeks subjek berisi daftar istilah dalam buku. Sementara itu indeks pengarang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam buku yang bersangkutan. Catatan tentang isi buku. Teknik mencatat informasi dalam buku. 1. Tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. Kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya itu. Ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Keempat, catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah itu.
Menyusun sinopsis dan ringkasan sebuah buku. Sinopsis buku fiksi. Langkah-langkah membuat sinopsis buku fiksi. 1. Membaca cerita dengan saksama. 2. Menyusun alur atau jalan cerita. 3. Bahasa yang digunakan adalah bahasa peringkas yang mengutamakan aspek persuasif. 4. Sinopsis harus menarik. Ringkasan atau ikhtisar buku non-fiksi. Langkah-langkah membuat rangkuman buku non-fiksi. 1. Membaca bacaan dengan cermat dan teliti. 2. Menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf, lalu dicatat sebagai informasi penting. 3. Menyusun ide pokok tersebut menjadi intisari bacaan. 4. Menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. Sebagai tugas, silakan kalian kerjakan kegiatan 9.3 bagian A, B, dan C halaman 239 sampai dengan 240 dari buku paket. Beri makan otakmu sebagaimana kamu memberi makan perutmu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.